balik lagi bersama aku, Cornelia Crescentia Devi. Kali ini, aku bakalan bahas nih tentang materi kedua aku dengan tema hindari hoax vaksinasi. Pandemi kayak gini nih erat kaitannya dengan vaksin dan juga hoaxnya. Padahal jika kita lihat dari angka kasus, angka positif corona sungguh meningkat menjadi 2.455.912. Tetapi masih banyak orang-orang yang masih percaya dengan hoax yang tersebar di internet mengenai vaksin. Jadi, bagaimana menurut kalian trik and tips untuk menghindari hal tersebut? Tips yang pertama, kita harus hati-hati dengan judul yang provokatif. Misalnya, vaksin menyebabkan kematian di desa A. Padahal, kita belum membaca isi dari berita tersebut. Sehingga kita harus teliti betul bagaimana judul yang diberikan oleh suatu media. Kedua, kita juga harus cermati alamat situs yang berada di broadcast tersebut. Dari situs tersebut, jangan langsung percaya, melainkan kita cek kebenarannya atau faktanya dengan melihat langsung di situs tersebut. Dari 3 hal tersebut, kita sudah bisa menjadi orang yang cerdas bermedia sosial dan terhindar dari hoax, terlebih mengenai vaksinasi COVID sekarang. Terlihat dari data di atas, vaksinasi yang dilakukan masih sangat kurang. Di Indonesia, banyak jenis-jenis vaksin. Yang pertama ada Sinopharm, yang mempunyai efikasi 79%, di mana digunakan di usia 18-80 tahun. Kemudian ada AstraZeneca, di mana efikasinya 70%, yang digunakan di usia 18-55 tahun. Lalu ada Pfizer-BioNTech, di mana efikasinya 95% dan digunakan di usia 12 tahun sampai 55 tahun. Selanjutnya ada vaksin Moderna di mana efikasinya di angka 94,1%. Usia penggunanya ada di angka 12 tahun sampai 18 tahun. Selanjutnya ada vaksin Novavax di mana efikasinya di angka 79% dan dapat digunakan di usia 18 tahun hingga 59 tahun. Selanjutnya ada vaksin merah putih Bio Farma, di mana efikasinya belum diketahui dan usia pengguna juga belum diketahui. Dan yang terakhir terdapat Sinovac vaksin, di mana efikasinya di angka 65,3% di Indonesia dan dapat digunakan di usia 18 tahun hingga 59 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa hoax yang terdapat di internet mengenai vaksin. Yang pertama, karena vaksin tubuh menjadi kebal COVID. Faktanya, vaksin akan memicu pembentukan daya tahan tubuh dari virus penyebab COVID-19 sehingga resikonya terinfeksi berkurang. Jika terinfeksi pun, maka hanya mengalami gejala ringan. Hoax selanjutnya, vaksin COVID-19 menyebabkan kemandulan. Faktanya, menurut Kate dari WHO, tidak ada vaksin yang bisa menyebabkan kemandulan. Ini adalah rumor lama yang sering muncul juga pada banyak vaksin lain dan tidak pernah terbukti kebenarannya. Hoax selanjutnya, pernah terinfeksi virus corona tidak perlu menerima vaksin. Faktanya, dilansir dari CDC, pasien COVID-19 memang telah memiliki antibodi setelah tertular virus corona. Akan tetapi, antibodi tersebut hanya bertahan dalam jangka waktu 3-4 bulan. Selebihnya, seseorang akan kembali rentan terkena infeksi. Dengan melakukan vaksin, tubuh menjadi lebih memiliki sistem kekebalan yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang hoax yang menarik untuk dibahas, mengenai tentang chip. Satgas jelaskan fungsi barcode di botol vaksin corona tersebut tidak ada kaitannya dengan chip yang bisa difungsikan untuk melacak keberadaan masyarakat yang sudah divaksin. Melainkan, faktanya fungsi barcode tersebut digunakan untuk pelacakan pendistribusian vaksin. Jadi, tidak usah khawatir ya teman-teman. Baik, yang terakhir saya akan memberitahukan beberapa titik rumah sakit yang menyediakan vaksin COVID-19.
Baik, sampai sini video saya kali ini. Kiranya terdapat banyak kesalahan dan kekurangan di video ini, mohon dimaklumkan. Terima kasih.